Di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, yang letaknya tidak jauh dari Banyuwangi, Jawa Timur, suasana malam selalu terasa berbeda dibandingkan dengan desa-desa lain. Desa ini memang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya, terutama tentang orang-orang yang masih percaya pada hal-hal berbau ilmu hitam, santet, dan pesugihan. Orang-orang luar sering bilang bahwa Sukamukti adalah desa yang serba misteri, bukan tanpa alasan. Sudah puluhan tahun ada kisah-kisah aneh tentang kematian mendadak, orang sakit tanpa sebab yang jelas, atau rumah-rumah yang tiba-tiba dipenuhi hewan menjijikan seperti ulat, tikus, bahkan belatung. Dan dari semua cerita itu ada satu nama yang selalu disebut-sebut dengan nada hati-hati. Mbah Karta. Mbah Karta adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya putih kusam, wajahnya dipenuhi keriput, dan tatapannya selalu membuat orang lain merinding. Rumahnya berada di pinggir desa, agak tersembunyi di balik kebun bambu yang rimbun. Siang hari rumah itu tampak biasa saja, hanya rumah kayu sederhana dengan dinding papan tua. Tapi begitu malam tiba, rumah itu seolah-olah dipenuhi aura gelap. Konon Mbah Karta bukanlah orang sembarangan. Sejak muda ia dikenal sebagai orang pintar. Awalnya, ia sering diminta warga untuk mengobati orang sakit, atau sekadar memberi doa-doa agar usaha lancar. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar burung beredar kalau Mbah Karta mulai menyalahgunakan ilmunya. Ada yang bilang ia menerima pesanan santet, ada juga yang percaya kalau ia melakukan pesugihan. Warga sebenarnya sudah lama resah, tapi mereka juga takut. Takut kalau Mbah Karta tahu siapa yang menuduhnya, lalu mengirim santet sebagai balasan. Suasana desa semakin mencekam ketika beberapa orang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Pertama, seorang pemuda bernama Slamet. Dia dikenal sehat dan rajin membantu orang tua. Namun suatu pagi, Slamet ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya penuh dengan lebam, seperti dipukuli habis-habisan padahal pintu kamar terkunci dari dalam. Seminggu kemudian giliran Bu Lilik, seorang pedagang sayur di pasar. Ia jatuh sakit tiba-tiba. Tubuhnya panas tinggi, matanya mendelik, lalu muntah belatung hidup. Orang-orang yang melihat langsung menjerit ketakutan. Tak sampai sehari, Bu Lilik meninggal dengan wajah yang membiru. Kematian demi kematian itu menimbulkan bisik-bisik di kalangan warga. Nama Mbah Karta semakin sering disebut. Ini pasti ulah Mbah Karta, bisik seorang ibu-ibu di pos ronda. Iya, aku juga dengar katanya dia marah sama keluarga Bu Lilik, soalnya hutang gak dibayar. Sahut yang lain, desas-desus itu menyebar cepat. Dan seperti biasanya, semakin malam, cerita itu semakin menakutkan. Puncaknya, suatu malam beberapa tokoh desa berkumpul diam-diam di rumah Pak RT. Lampu Petromax dibiarkan menyala redup. Wajah-wajah mereka terlihat tegang, penuh rasa takut bercampur marah. Sampean semua sudah lihat sendiri kan, sudah banyak korban. Kalau kita biarkan, bisa-bisa satu desa habis disantet, kata Pak RT dengan suara berat. Lah terus piye, Pak? Mau dilapor no polisi? Wong buktine ora jelas, sahut Pak Budi, salah satu warga. Suasana hening, semua menyadari bahwa mereka tidak punya bukti kuat. Yang mereka punya hanyalah cerita dari mulut ke mulut, dan rasa takut yang semakin menekan. Kalau begini terus, kita yang mati duluan. Aku dengar cerita dari tetangga desa, kalau dukun santet itu cuma bisa dihentikan dengan cara, ya sampean ngerti sendiri kan? Suara Pak Suroso, sesepuh desa, menggantung. Semua orang langsung paham maksudnya. Sejak pertemuan itu, suasana desa benar-benar berubah. Orang-orang mulai berani terang-terangan membicarakan Mbah Karta, tapi selalu dengan nada penuh kebencian. Ada yang bilang mereka melihat Mbah Karta berjalan tengah malam sambil membawa ayam hitam. Ada juga yang mengaku mendengar suara tertawa aneh dari arah rumahnya. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Pos ronda selalu ramai karena warga takut ada yang tiba-tiba meninggal mendadak. Di sisi lain, Mbah Karta tetap hidup seperti biasa. Sesekali ia masih terlihat di warung kopi, duduk sendirian sambil menatap kosong. Warga yang melihatnya langsung menunduk, pura-pura tidak melihat. Tapi dalam hati, rasa benci semakin menumpuk. Ketegangan itu akhirnya meledak pada suatu malam Jumat. Hari itu kabar menyebar cepat kalau seorang anak kecil bernama Andini tiba-tiba jatuh sakit.
Tubuhnya panas, bola matanya berputar tak karuan, dan dari mulutnya keluar darah segar. Orang tua Andini menangis histeris, sementara warga berkerumun dengan wajah panik. Seseorang berteriak, "Ini pasti ulah Mbah Karta. Sudah cukup, kita harus bertindak sekarang juga." Malam itu, tanpa komando resmi, warga beramai-ramai mengambil obor, parang dan kayu. Suasana berubah mencekam. Suara teriakan bercampur dengan suara gonggongan anjing. Langkah kaki puluhan orang berjalan menuju rumah di ujung kebun bambu. Rumah Mbah Karta. Saat rombongan warga tiba di rumah kayu reot di pinggir kebun bambu itu, angin malam bertiup kencang. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan. Obor-obor yang mereka bawa bergoyang, cahayanya menari di dinding bambu yang tua. "Assalamualaikum, Mbah Karta," teriak Pak Budi dengan suara lantang, meski terdengar gemetar. Suasana semakin mencekam ketika dari dalam rumah terdengar suara kayu berderit, seperti ada sesuatu yang bergerak. Beberapa warga menelan ludah, sementara yang lain menggenggam erat parang dan kayu yang mereka bawa. "Buka pintu, Mbah, ojon delik wae," seru warga lain dengan nada marah. Tiba-tiba pintu itu terbuka perlahan, berderit panjang. Dari dalam sosok Mbah Karta muncul. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan matanya memerah seolah menyala. Ia berdiri sambil memegang tongkat kayu, menatap puluhan warga yang sudah memenuhi halaman. "Mau apa kalian datang ramai-ramai begini?" Suaranya serak, tapi terdengar jelas. Pak RT melangkah maju, berusaha menahan amarah yang sudah membara. "Kami sudah cukup sabar, Mbah. Anak kecil sakit, muntah darah, hampir mati. Semua orang tahu itu pasti ulahmu." Mbah Karta menyipitkan mata, lalu tersenyum miring. "Kalian pikir aku akan diam saja saat harga diriku diinjak? Bapaknya Andini berhutang padaku, hutang janji, hutang nyawa. Ia menolak menepati kesepakatan. Jadi, aku ambil yang paling berharga darinya." Suara bisik-bisik warga langsung pecah. Beberapa berteriak marah. "Kurang ajar kau, Mbah. Anak kecil kok dibawa-bawa. Kami nggak akan diam lagi." Pak RT menatap tajam. "Mbah, kau sudah keterlaluan. Kalau kau masih punya hati, hentikan semua ini. Jangan sakiti warga lagi." Namun Mbah Karta justru tertawa panjang, tawa serak yang menggema di seluruh halaman rumah. "Hahaha. Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku sudah memberi makan roh-roh penunggu desa ini. Kalian semua tak akan pernah tenang, bahkan setelah aku mati sekalipun." Ucapan itu membuat warga kehilangan kesabaran. Teriakan kemarahan meledak bersamaan. "Serbu! Tangkap dia!" Warga beramai-ramai masuk ke rumah kayu itu. Suara kayu dipukul, kaca pecah, dan teriakan bergema. Mbah Karta mencoba melawan dengan mengayunkan tongkatnya, bahkan sempat meludahkan darah hitam ke arah salah satu warga. Tapi jumlah massa terlalu banyak, benturan demi benturan terdengar. Kayu menghantam, parang berayun, batu dilempar. Mbah Karta terjatuh, tubuhnya dihantam tanpa ampun. Di tengah pengeroyokan ia sempat berteriak keras, "Kalian akan menyesal, aku akan kembali." Bersama dengan ribuan pengikutku. Namun setelah itu, tubuhnya akhirnya terkapar tak bergerak, bersimbah darah di lantai rumah yang remuk. Suasana hening setelah amukan itu. Warga berdiri terengah-engah, wajah mereka pucat dan penuh keringat. Beberapa bahkan gemetar melihat tubuh renta itu sudah tidak bernyawa. Pak RT menghela napas panjang. "Kita sudah kelewatan, tapi apa boleh buat? Kalau dibiarkan mungkin satu desa yang habis. Sekarang kita kuburkan dia." Dengan perasaan campur aduk, beberapa warga menggotong tubuh Mbah Karta keluar rumah. Mereka tidak berani membiarkan mayat itu terlalu lama di dalam. Lubang digali di dekat kebun bambu. Tanahnya masih basah dan dingin. Meski sebagian besar warga masih dipenuhi rasa benci, ada juga yang menunduk menahan rasa bersalah. Bagaimanapun mereka baru saja menghabisi nyawa seorang manusia. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, Pak RT berkata lirih, "Semoga apapun yang Mbah lakukan di dunia, Allah saja yang menghakimi. Kita cukup mendoakan agar desa ini kembali tenang." Beberapa warga menutup wajah, ada yang beristighfar pelan, meski suaranya tercekat oleh rasa takut.
Setelah tubuh Mbah Karta tertutup tanah, mereka menancapkan kayu seadanya sebagai penanda. Malam itu, obor-obor padam satu persatu. Warga pulang dengan hati berat, membawa rasa lega bercampur penyesalan. Malam itu, setelah semua warga kembali ke rumah masing-masing, Desa Sukamukti terasa begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Angin malam membawa aroma tanah basah dari arah kebun bambu, tempat Mbah Karta dikuburkan. Di salah satu rumah, Pak RT duduk termenung di beranda. Rokok kreteknya hanya tersisa setengah, tapi tak kunjung ia isap. Pandangannya kosong, pikirannya masih terbayang wajah Mbah Karta saat terkapar. Teriakan terakhir sang dukun tua terus terngiang di telinganya. "Kalian akan menyesal, aku akan kembali, bersama ribuan pengikutku." Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Meski berusaha meyakinkan diri bahwa semua sudah berakhir, entah mengapa ada perasaan tak nyaman yang terus mengganjal di hatinya. Menjelang tengah malam, beberapa warga yang rumahnya dekat kebun bambu terbangun karena mencium bau aneh. Bau busuk, menusuk hidung, seperti bangkai yang membusuk. Mereka saling mengira ada hewan mati di sekitar rumah. Salah satu warga, Bunarti, membuka jendela rumahnya. Dari kejauhan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Cahaya bulan menyorot samar gundukan tanah tempat Mbah Karta dikuburkan. Tanah itu terlihat bergelombang pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Bunarti menutup mulutnya menahan teriakan. Ia buru-buru menutup jendela, lalu menarik selimut sambil berdoa dalam hati. Keesokan paginya ia menceritakan kejadian itu pada suaminya. Namun sang suami hanya menggeleng. "Sudahlah Bu, jangan dibesar-besarkan. Mungkin cuma tanahnya yang ambles. Jangan bikin orang tambah panik." Bunarti mengangguk, tapi rasa takut itu tak hilang. Ia tahu apa yang dilihatnya semalam bukanlah sekadar tanah ambles. Hari-hari pertama setelah kematian Mbah Karta, sebagian warga merasa lega. Mereka percaya teror santet sudah berakhir. Anak-anak mulai berani bermain di halaman lagi meski belum sampai larut. Warung kopi kembali ramai. Meski obrolan warga masih dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian malam pengeroyokan itu. Memang ngeri waktu itu. Tapi aku merasa sekarang lebih tenang, kata Pak Budi sambil menyeruput kopi. Ya, meskipun agak nyesel juga sih main hakim sendiri. Tapi kalau enggak gitu bisa tambah banyak korban, sahut warga lain. Namun tidak semua orang merasa lega. Sebagian masih dihantui rasa bersalah. Ada juga yang mulai curiga karena bau busuk dari arah kebun bambu makin sering tercium. Pak RT mencoba menenangkan warganya. Sudah, jangan dipikir macam-macam. Kuburan memang begitu. Tanah masih baru, bau tanah bercampur darah, nanti juga hilang. Meski begitu, ia sendiri sebenarnya merasa cemas. Malam ketiga setelah pemakaman, gangguan pertama benar-benar terjadi. Di rumah keluarga Andini, gadis kecil yang sebelumnya sakit karena santet, suasana masih tegang. Andini memang mulai pulih. Tubuhnya sudah tidak panas dan ia bisa bicara pelan meski masih lemah. Namun malam itu ia kembali menjerit dari kamarnya. Lepaskan aku. Orang tuanya panik, berlari masuk kamar. Andini duduk di ranjang sambil menangis ketakutan. Tangannya menunjuk ke arah pojok kamar. "Bapak, Ibu, ada orang tua di situ." Matanya merah. Dia ketawa. Badannya penuh belatung. Orang tuanya langsung merangkul Andini. Mereka menoleh ke pojok kamar, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya bayangan lemari tua yang bergoyang diterpa cahaya lampu minyak. Namun bau busuk tiba-tiba memenuhi kamar. Bau anyir bercampur tanah basah membuat perut mual. Si ayah buru-buru membaca doa, sementara si ibu menangis sambil mengusap kepala putrinya. Kejadian itu membuat kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Mbah Karta benar-benar belum tenang. Seminggu setelah pemakaman, beberapa pemuda yang berjaga di pos ronda mengalami kejadian aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah kebun bambu. Suara itu disertai suara tanah bergeser, seperti ada sesuatu yang menyeret. Sampeyan denger nggak? Tanya salah satu pemuda dengan suara bergetar. Dengar, kayak orang jalan, tapi berat banget, jawab yang lain. Mereka semua berdiri menatap ke arah gelap jalan setapak yang menuju kuburan Mbah Karta. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Bau busuk menusuk hidung, membuat mereka hampir muntah. Tiba-tiba dari kegelapan terlihat sosok samar berjalan tertatih. Tubuhnya membungkuk,
Rambutnya panjang berantakan, matanya memerah, dan yang paling mengerikan, dari tubuhnya menetes cairan hitam, sementara belatung putih merayap keluar dari sela-sela kulitnya. Salah satu pemuda langsung jatuh pingsan, yang lain berteriak histeris dan lari terbirit-birit meninggalkan pos ronda. Keesokan paginya, mereka menceritakan apa yang dilihat. Warga gempar, ada yang percaya, ada yang mencoba menyangkal, tapi semua sepakat. Bau busuk yang makin sering tercium bukan pertanda baik. Pak RT kembali mengumpulkan beberapa tokoh desa. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Kita salah besar, katanya dengan suara bergetar. Mbah Karta memang manusia, tapi dia juga bukan manusia biasa. Kita membunuhnya tanpa doa, tanpa ampunan. Dan sekarang, dia benar-benar kembali. Pak Budi mencoba menenangkan. Pak RT jangan panik dulu. Bisa jadi ini cuma halusinasi warga yang ketakutan. Tapi bagaimana dengan Andini? Bagaimana dengan pemuda ronda itu? Apa itu halusinasi juga? Suara Pak RT meninggi. Suasana pertemuan hening. Semua orang menunduk. Tidak ada yang berani menyangkal lagi. Kalau benar arwahnya gentayangan, kita harus cari orang yang bisa menanganinya. Kalau tidak desa ini akan hancur, kata Pak Suroso. Semua sepakat, tapi tidak ada yang tahu siapa yang cukup berani untuk melawan arwah dukun santet sekuat Mbah Karta. Beberapa hari kemudian, anak-anak yang bermain di sekitar kebun bambu berteriak ketakutan. Mereka melihat ribuan belatung merayap keluar dari gundukan tanah kuburan Mbah Karta. Belatung-belatung itu bergerak bersama-sama, seperti mengikuti aliran tertentu menuju arah desa. Orang dewasa yang mendengar langsung berlari melihat. Mereka pun menjerit ngeri. Bukan hanya belatung, tapi juga ular-ular kecil yang keluar dari lubang tanah. Bergerak bersamaan. Bau busuk semakin kuat membuat orang-orang menutup hidung sambil mundur. Pak RT yang datang belakangan hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, ya Allah. Apa yang sudah kita lakukan sejak hari itu? Tidak ada satupun warga yang berani mendekat ke kebun bambu. Mereka memilih memutar jalan meski lebih jauh daripada lewat di dekat kuburan terkutuk itu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, tepat 2 minggu setelah Mbah Karta dimakamkan. Langit mendung, bulan tertutup awan. Suasana desa terasa sangat berat, seolah udara dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, ayam berkokok gelisah padahal belum waktunya. Sekitar tengah malam, beberapa warga terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Ketukan pelan tapi berulang-ulang, tok, tok, tok. Ketika salah satu warga nekat membuka pintu, ia langsung jatuh terduduk. Di depan pintunya berdiri sosok Mbah Karta. Wajahnya rusak dipenuhi belatung, matanya merah membara. Kenapa kalian kubur aku di sini? Aku belum selesai dengan urusanku. Suaranya serak, bercampur tawa menakutkan. Warga itu berteriak sekeras-kerasnya, membuat orang-orang keluar rumah. Tapi begitu mereka melihat sosok itu, kengerian langsung menyebar. Sosok Mbah Karta berjalan perlahan ke arah kerumunan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam berbau busuk. Belatung-belatung berjatuhan, merayap cepat menuju kaki warga yang berdiri ketakutan. Panik, warga lari tunggang langgang. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, para lelaki berusaha menahan tapi tak berdaya. Desa Sukamukti malam itu benar-benar seperti neraka. Dan di tengah kekacauan itu, suara tawa Mbah Karta menggema, seolah datang dari segala arah. Hahaha, kalian kira aku mati? Tidak. Aku baru saja mulai. Suara tawa Mbah Karta menggema, memantul dari dinding-dinding rumah kayu dan pepohonan di sekitar desa. Malam itu desa Sukamukti benar-benar kacau. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, anak-anak menangis histeris, dan para lelaki yang biasanya berani kini ikut gemetar, melihat pemandangan mengerikan di depan mata. Sosok Mbah Karta melangkah perlahan di jalanan desa, tubuhnya dipenuhi luka terbuka. Dari sela-sela kulit yang koyak itu belatung keluar bergerombol, jatuh ke tanah, lalu bergerak menyebar ke segala arah. Bau busuk bercampur amis darah memenuhi udara, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual. Seorang pemuda bernama Roni, yang saat itu sedang mencoba menenangkan ibunya, tiba-tiba menjerit. Dari kakinya ratusan belatung merayap cepat naik, menempel ke kulitnya. Ia berusaha menepis, tapi semakin ditepis belatung itu justru masuk ke dalam pori-porinya. Tolong, lepas, lepas, teriaknya sambil meronta. Beberapa warga mencoba menolong, tapi mereka pun ikut ketakutan. Dalam hitungan menit tubuh Roni mulai membengkak,
Wajahnya membiru dan dari mulutnya keluar belatung yang sama. Ia jatuh ke tanah kejang-kejang, sebelum akhirnya tubuhnya diam tak bergerak. Warga yang melihatnya langsung histeris. Ada yang menutup mata, ada yang lari terbirit-birit, dan ada yang berteriak panik. Mbak Karta hanya berdiri, tertawa lirih sambil menatap tubuh Roni yang sudah tak bernyawa. Itu baru satu, kalian semua akan merasakan nasib yang sama, katanya dengan suara parau. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Warga berhamburan ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, bahkan menahan dengan lemari dan meja. Namun rasa aman itu hanya semu. Dari celah-celah pintu, bau busuk tetap masuk. Dari lubang-lubang kecil di lantai dan dinding, belatung-belatung putih mulai bermunculan, seolah-olah bisa mencari jalan kemana saja. Di rumah Bu Narti, ia dan keluarganya bersembunyi di kamar sambil membaca doa dengan suara bergetar. Tapi tiba-tiba lampu minyak padam tanpa sebab. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu terdengar suara lirih seperti bisikan. Narti, aku lapar. Bu Narti menjerit memeluk anaknya erat-erat. Pak RT yang berlari ke rumah Pak Suroso akhirnya berhasil berkumpul dengan beberapa tokoh desa lain. Mereka menyalakan obor untuk penerangan. Wajah mereka pucat penuh keringat. Kita tidak bisa begini terus, kata Pak RT dengan suara bergetar. Kalau kita diam, seluruh warga bisa mati malam ini juga. Pak Suroso, yang dikenal sebagai orang penting di desa, mencoba menenangkan. Aku sudah duga arwah Mbak Karta tidak akan pergi begitu saja. Dia mati tidak wajar penuh dendam. Apalagi dia meninggal saat sedang mengikatkan dirinya pada ilmu hitam. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Suroso? Tanya Pak RT. Pak Suroso menghela napas panjang. Kita butuh orang pintar yang benar-benar menguasai ilmu agama. Dukun santet seperti Mbah Karta tidak bisa dilawan dengan kekerasan biasa. Hanya doa dan kekuatan iman yang bisa menahannya. Pak RT mengangguk, tapi wajahnya masih penuh cemas. Tapi sekarang, siapa yang bisa kita panggil? Malam sudah larut, jalan ke kota jauh, sedangkan teror ini sudah ada di depan mata. Di luar suara teriakan warga terus terdengar. Belatung-belatung semakin banyak. Merayap dari jalan, dari selokan, bahkan dari sumur. Beberapa rumah mulai ditinggalkan pemiliknya yang panik melarikan diri keluar desa. Namun jalan keluar justru semakin gelap. Orang-orang yang mencoba kabur melewati kebun bambu mendengar suara tawa aneh. Dan sebagian melihat sosok Mbah Karta berdiri di tengah jalan. Meski tubuhnya sudah terkubur, seolah-olah ia bisa muncul di banyak tempat sekaligus. Jangan biarkan dia mendekat. Bacalah doa. Jangan diam saja, teriak seorang lelaki yang berusaha memberi semangat. Tapi doa-doa yang mereka lantunkan terdengar tercekat, bercampur ketakutan yang terlalu dalam. Sementara itu, di rumah Andini suasana jauh lebih mencekam. Gadis kecil itu kembali mengalami kejang. Ia menjerit keras, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dia ada di luar. Dia mau ambil aku. Jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan. Ayahnya mencoba menggendong Andini. Sementara ibunya menangis histeris. Tiba-tiba dari jendela kamar, tangan kurus pucat menempel. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, dan dari sela jarinya menetes belatung hidup. Ayah Andini langsung menutup jendela rapat-rapat, sementara ibunya hampir pingsan. Suara tawa lirih kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Hahaha, anak ini ya milikku. Pak RT, Pak Suroso, dan beberapa warga akhirnya membuat keputusan penting. Mereka harus segera mendatangi seorang kiai di desa sebelah, yang katanya memiliki ilmu cukup kuat untuk menangani hal semacam ini. Namanya Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang dihormati. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menjemput Kiai Hasan malam ini juga, kata Pak RT tegas. Meski wajahnya jelas ketakutan. Beberapa pemuda ditunjuk untuk menemani perjalanan itu. Mereka membawa obor dan berdoa dalam hati agar selamat. Namun jalan yang harus dilalui melewati kebun bambu, tempat Mbah Karta dikubur. Dan malam itu kebun bambu bukan lagi sekadar hutan kecil. Dari kejauhan terlihat cahaya aneh berwarna merah, seperti api kecil yang menari. Suara bambu bergesekan terdengar seperti ratapan manusia. Dengan hati-hati rombongan berjalan menembus kegelapan. Setiap langkah terasa berat. Bau busuk semakin menusuk ketika mereka melewati gundukan tanah kuburan Mbah Karta. Tanah itu tampak basah, seperti habis diguyur hujan, padahal langit cerah. Dari celah tanah cairan hitam merembes keluar, bergelembung seolah mendidih. Salah satu pemuda tidak tahan dan berbisik, "Pak, tanah itu bergerak." Pak RT menoleh, wajahnya pucat. Memang benar,
Tanah kuburan itu bergelombang seperti ada sesuatu yang mencoba keluar, tapi mereka tidak berani berhenti. Mereka terus berjalan, sambil komat-kamit membaca doa sebisanya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di belakang mereka. Salah satu pemuda jatuh tersungkur. Kakinya ditarik sesuatu dari dalam tanah. Ia berteriak minta tolong. Tapi ketika warga lain mencoba menolong, dari tanah muncul puluhan tangan kurus pucat, penuh belatung, meraih tubuh pemuda itu. Lepaskan, tolong. Dalam sekejap tubuhnya tertarik ke dalam tanah. Yang tersisa hanya teriakan dan bau busuk yang semakin menyengat. Warga yang lain langsung lari terbirit-birit, meninggalkan pemuda malang itu. Pak RT hanya bisa menangis dalam hati, menyesali keputusan yang terlambat. Setelah perjalanan panjang penuh ketakutan, akhirnya mereka sampai di rumah Kiai Hasan di desa sebelah. Tanpa pikir panjang, Pak RT mengetuk pintu dengan keras. Kiai Hasan, seorang pria sepuh dengan sorban putih, keluar dengan wajah tenang. Ada apa malam-malam begini sampai kalian panik begini? Dengan suara terbata, Pak RT menceritakan semua yang terjadi. Santet Mbah Karta, pengeroyokan kematian dukun itu, hingga arwahnya yang bangkit dan menebar belatung hidup. Kiai Hasan terdiam lama lalu menghela napas berat. Kalian sudah melakukan dosa besar. Membunuh manusia meskipun dia jahat tetaplah dosa. Dan sekarang arwahnya menuntut balas. Tapi insya Allah dengan izin Allah aku akan membantu. Rasa lega sedikit muncul di wajah para warga, meski ketakutan masih menyelimuti. Aku akan ikut bersama kalian, tapi kalian semua harus siap lahir batin. Jangan ada yang setengah-setengah. Pak RT dan yang lain mengangguk tegas, meski hati mereka bergetar. Mereka pun kembali ke Sukamukti bersama Kiai Hasan. Namun, sesampainya di desa suasana lebih mengerikan dari sebelumnya. Banyak rumah yang kosong karena ditinggal penghuninya kabur. Jalanan dipenuhi belatung putih yang menggeliat. Bau busuk begitu pekat membuat napas terasa sesak. Dan di tengah jalan desa, sosok Mbah Karta berdiri menatap mereka. Matanya merah menyala, wajahnya hancur dipenuhi belatung. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang penuh darah hitam. Selamat datang, kalian bawa tamu rupanya. Hahaha. Tawa itu kembali menggema, membuat seluruh warga yang ikut rombongan menjerit ketakutan. Mbah Karta berdiri di tengah jalan desa Sukamukti, tubuhnya yang setengah hancur dipenuhi belatung. Dari matanya yang merah menyala terpancar kebencian luar biasa. Suara tawanya menggema, bergema di telinga setiap warga yang masih tersisa. Bau busuk semakin menusuk, membuat banyak orang terbatuk-batuk dan muntah. Pak RT berdiri kaku, keringat dingin mengucur deras. Di sampingnya Kiai Hasan menatap lurus tanpa gentar. Wajah sepuhnya tampak tegas, sorban putihnya berkibar terkena hembusan angin malam. Bismillah, bisik Kiai Hasan lirih. Mbah Karta melangkah pelan mendekati rombongan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus, seakan bumi pun takut pada keberadaannya. Belatung jatuh dari tubuhnya, menggeliat di tanah lalu merayap menuju kaki warga. Orang-orang menjerit dan berusaha menghindar. Kalian bunuh aku, kalian kubur aku seperti binatang, sekarang rasakan balasanku. Suara Mbah Karta serak namun bergema keras. Kiai Hasan maju selangkah mengangkat tangannya. Mbah Karta, ingatlah kau juga hamba Allah. Jangan biarkan dendammu membutakan hatimu. Kembalilah ke alammu dengan tenang. Seketika tawa Mbah Karta berhenti. Matanya menatap tajam ke arah Kiai Hasan. Kau pikir doa-doamu bisa menghentikanku? Aku sudah lebih dari sekadar manusia. Aku kekuatan yang tak bisa mati. Kiai Hasan tidak gentar. Ia membuka kitab kecil yang selalu dibawanya. Lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Udara seketika berubah. Angin malam yang dingin menjadi lebih menusuk, tapi di sekitar Kiai Hasan ada hawa hangat yang menenangkan. Belatung yang merayap ke arah warga tiba-tiba berhenti, menggeliat kesakitan lalu meleleh seperti lilin terkena api. Warga yang melihat itu bersorak kecil, seolah mendapatkan harapan. Namun Mbah Karta hanya tertawa keras. Dari mulutnya, ia menyemburkan cairan hitam pekat yang langsung berubah menjadi ratusan kelelawar busuk. Hewan-hewan itu menyerbu ke arah Kiai Hasan dan warga, sayapnya berderu menakutkan. Beberapa warga berteriak panik menutup kepala mereka. Namun Kiai Hasan tetap tenang. Ia mengangkat tangannya tinggi, lalu membaca ayat kursi dengan suara menggema. Cahaya terang keluar dari tangannya, menyambar kawanan kelelawar itu. Dalam sekejap, hewan-hewan itu terbakar dan jatuh ke tanah menjadi abu. Meski kelelawar itu hancur, sosok Mbah Karta sama sekali tidak melemah.
Justru tubuhnya semakin membengkak, kulitnya terkelupas dan dari luka-lukanya keluar asap hitam yang menebarkan bau daging busuk. Aku tidak sendiri, katanya pelan tapi bergema menyeramkan. Ada yang lebih besar bersamaku. Kalian semua akan binasa. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Dari balik kebun bambu, suara jeritan tak dikenal terdengar. Bayangan-bayangan hitam berwujud samar mulai bermunculan, melayang di udara dengan wajah menyerupai tengkorak. Mereka bergerak mengelilingi desa, menjerit melengking, membuat telinga warga berdarah. Anak-anak menangis histeris, para ibu berpelukan ketakutan, sementara para lelaki berusaha menahan rasa ngeri. Pak RT, kita tidak akan selamat. Lebih baik kita tinggalkan desa ini saja, teriak salah seorang warga dengan panik. Namun Pak RT segera membentak meski suaranya bergetar. Tidak, kalau kita lari, teror ini akan mengikuti kita kemanapun. Satu-satunya jalan adalah melawannya di sini. Kiai Hasan menoleh ke arah warga. Jangan gentar! Semua ini hanyalah tipu daya setan. Kuatkan iman, bacalah doa bersama-sama. Jangan biarkan rasa takut lebih besar dari keyakinan kalian. Warga saling pandang, lalu perlahan ikut melantunkan doa meski suara mereka masih gemetar. Suara doa itu terdengar pelan, tapi semakin lama semakin serempak, menciptakan gema yang melawan suara jeritan makhluk-makhluk hitam itu. Bayangan-bayangan hitam bergetar, sebagian menghilang meski sebagian lagi tetap bertahan. Mbah Karta menjerit marah. Cukup, aku akan habisi kalian semua sekarang juga. Ia mengangkat tangannya tinggi, dan seketika tanah di bawah desa retak. Dari celah-celah tanah muncul cairan hitam kental, seolah darah bercampur lumpur. Dari cairan itu, keluar tangan-tangan kurus penuh kuku panjang, mencoba meraih warga. Beberapa warga menjerit ketika kaki mereka hampir ditarik. Namun Kiai Hasan berdiri tegak di depan mereka, melantunkan doa lebih keras. Cahaya putih membentuk lingkaran di sekeliling warga, menjadi semacam benteng tak terlihat. Tangan-tangan itu tidak bisa menembus cahaya tersebut. Mereka terbakar setiap kali menyentuh batas lingkaran. Namun Kiai Hasan tampak mulai kewalahan. Keringatnya menetes deras, wajahnya pucat. Melawan kekuatan dendam Mbah Karta jelas bukan hal mudah. Tiba-tiba Mbah Karta menatap tajam ke arah Andini, gadis kecil yang masih sakit. Ia menunjuk dengan jari panjangnya. Anak itu penyebab semua ini. Kalau saja dia tidak ada, aku tidak akan mati. Serahkan dia padaku, maka aku akan berhenti. Ibu Andini langsung menjerit, memeluk anaknya erat-erat. Tidak, kau tidak akan pernah menyentuh anakku. Ayah Andini maju, berdiri di depan istrinya meski tubuhnya gemetar. Kalau kau ingin dia, kau harus lewati aku dulu. Mbah Karta hanya tertawa sinis. Berani sekali kau manusia lemah. Tiba-tiba Andini yang sejak tadi menggigil membuka matanya. Dengan suara lirih tapi jelas ia berkata, Mbah, berhenti. Tolong berhenti. Semua orang terdiam. Bahkan Mbah Karta tampak goyah sesaat. Namun rasa dendam di matanya kembali membara. Tidak, anak ini harus ikut denganku. Kiai Hasan menutup kitabnya, lalu menoleh ke arah warga. Kita harus satukan doa. Ini satu-satunya cara melemahkan dia. Semua ikut aku. Warga mengangguk meski ketakutan. Mereka berkumpul lebih rapat, saling berpegangan tangan, lalu bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang bergetar. Suara doa itu semakin lama semakin keras, hingga menggema ke seluruh desa. Udara bergetar, cahaya putih semakin terang, menekan makhluk-makhluk hitam yang mengelilingi mereka. Mbah Karta berteriak marah, tubuhnya bergetar keras. Belatung yang menempel di tubuhnya meleleh satu persatu jatuh ke tanah. Tidak, hentikan, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Namun doa-doa itu terus menggema. Lingkaran cahaya semakin kuat, menekan sosok Mbah Karta hingga tubuhnya terhuyung. Dengan sisa kekuatannya, Mbah Karta menjerit keras, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam pekat. Kabut itu menyebar ke seluruh desa, lalu lenyap perlahan ke udara malam. Suasana tiba-tiba hening. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi belatung. Warga terdiam, masih tak percaya. Sebagian langsung sujud syukur, sebagian menangis lega. Pak RT mendekati Kiai Hasan yang tampak sangat lelah. Apakah? Sudah selesai, Kiai? Kiai Hasan menggeleng pelan. Belum, itu hanya permulaan. Malam ini dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Besok, dia akan datang dengan kekuatan penuh. Warga kembali pucat. Rasa lega yang sempat muncul kembali berubah menjadi ketakutan. Namun Kiai Hasan menatap mereka tegas. Kalian tidak boleh gentar. Kita punya satu malam untuk bersiap.
Besok kita akan tentukan apakah desa ini selamat atau binasa. Ucapan Kiai Hasan malam itu menggema di kepala semua warga. Setelah sosok Mbah Karta lenyap menjadi kabut hitam, semua orang bergegas pulang ke rumah masing-masing. Namun tidak ada satupun yang benar-benar bisa tidur. Malam itu, desa Sukamukti hanya dipenuhi suara angin yang menderu, dan sesekali lolongan anjing yang terdengar panjang, seolah merasakan ancaman yang tak terlihat. Pak RT duduk di ruang tamunya, menatap kosong ke arah lampu teplok yang redup. Istrinya Bu RT menyiapkan teh panas tapi tangannya bergetar. Pak, apa kita sanggup menghadapi ini semua? Warga sudah ketakutan setengah mati. Pak RT menghela napas panjang. Aku pun takut Bu, tapi kalau kita menyerah habislah semua. Kita harus ikuti arahan Kiai Hasan. Keesokan paginya desa Sukamukti terasa berbeda. Matahari memang bersinar, tapi sinarnya seolah redup, tertutup kabut tipis yang turun entah dari mana. Burung-burung yang biasanya berkicau riang kini menghilang. Suasana desa senyap. Hanya terdengar langkah kaki warga yang berjalan dengan wajah tegang. Semua lelaki berkumpul di balai desa, sementara para perempuan menyiapkan makanan seadanya. Anak-anak dilarang keluar rumah. Suasana balai desa penuh bisik-bisik. Apa kita benar-benar bisa melawan arwah sekuat itu? Kalau Kiai Hasan saja kewalahan, apalagi kita? Lebih baik pindah saja ke desa sebelah, tinggalkan semua ini. Pak RT berdiri di depan mereka, berusaha tegas meski hatinya juga bergetar. Warga sekalian, kita sudah sepakat. Malam ini kita akan hadapi bersama. Kita tidak bisa lari karena teror ini akan mengikuti kemanapun kita pergi. Kiai Hasan akan memimpin kita. Jadi mari kita dengarkan arahannya. Kiai Hasan melangkah ke depan, wajahnya terlihat letih tapi sorot matanya penuh keyakinan. Saudaraku semua, apa yang kita hadapi bukan sekadar arwah. Dendam Mbah Karta telah memberinya kekuatan dari makhluk-makhluk yang lebih gelap. Warga menelan ludah, suasana makin mencekam. Namun jangan lupa, lanjut Kiai Hasan, sebesar apapun kekuatan setan, ia tidak akan pernah bisa melawan kuasa Allah. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat iman, menjaga doa, dan tidak membiarkan rasa takut menguasai diri. Seorang pemuda bernama Joko mengangkat tangan. Kiai, tapi kenapa Mbah Karta bisa jadi seperti itu? Dulu waktu saya kecil, saya masih lihat dia sebagai orang biasa, meski memang agak aneh. Apa dia memang dari dulu dukun santet? Pertanyaan itu membuat balai desa hening. Semua menatap Kiai Hasan menunggu jawaban. Kiai Hasan menghela napas panjang. Suasana balai desa hening. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar. Tatapan semua orang tertuju padanya, menunggu penjelasan. Sudah saatnya kalian tahu siapa sebenarnya Mbah Karta. Ucapnya dengan nada berat. Dulu namanya bukan Mbah Karta. Ia dikenal sebagai Kartiman, seorang tabib dan dukun pijat yang terkenal di daerah ini. Banyak orang datang padanya. Ada yang sakit, ada yang ingin sekadar meminta ramuan. Kecuali sih membantu banyak orang. Tapi Kartiman bukan orang yang puas dengan kebaikan biasa. Ia ingin dihormati, ingin ditakuti. Beberapa warga saling pandang seolah mencoba mengingat cerita lama. Ada yang berbisik pelan. Aku masih kecil waktu itu, tapi orang tuaku pernah berobat ke dia. Kiai Hasan mengangguk tipis. Ya, banyak yang mengenalnya sebagai tabib. Tapi di balik itu ia haus kuasa. Ia mulai belajar ilmu hitam dari guru-guru yang salah. Awalnya untuk memperkaya diri, lama-lama ia menjual jasa santet. Semakin lama hatinya semakin gelap. Pak RT menunduk, wajahnya muram. Berarti desas-desus selama ini bukan sekadar gosip. Kiai Hasan menatap semua warga. Yang membuatnya semakin tenggelam bukan hanya karena ilmunya, tapi karena satu perjanjian kelam. Dan itu ada hubungannya dengan keluarga Pak Kiman, orang tua Andini. Sekejap semua mata tertuju pada Pak Kiman. Wajahnya langsung pucat pasi. Kiai, suaranya bergetar. Tolong, jangan ceritakan itu. Namun Kiai Hasan menggeleng. Semua harus tahu. Ini bukan lagi rahasia pribadi. Ini menyangkut keselamatan satu desa. Pak Kiman menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, air mata mulai jatuh. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya bicara dengan suara serak. Waktu Andini lahir, dia sakit-sakitan. Tubuhnya lemah. Dokter sudah menyerah, bilang kalau usianya tidak akan lama. Aku putus asa. Saat itu Kartiman datang. Ia bilang bisa menyelamatkan Andini, tapi aku harus berjanji sesuatu. Janji apa, Pak? Tanya seorang warga. Penasaran sekaligus takut mendengarnya. Pak Kiman menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Ia minta tumbal. Bukan harta, bukan hewan, tapi nyawa dari garis keturunanku.
Satu nyawa entah kapan entah siapa tapi harus dibayar. Kalau tidak, makhluk-makhluk yang membantunya akan menagih dengan cara yang lebih kejam. Balai desa mendadak riuh. Astagfirullah. Jadi benar ada perjanjian darah? Pantas saja Andini jadi sasaran. Pak Suroso menggeleng kuat-kuat. Aku hanya ingin anakku hidup. Aku tidak percaya janji gila itu. Aku pikir yang penting Andini bisa selamat waktu itu. Tapi ternyata hutang itu benar-benar nyata. Kiai Hasan mengangguk pelan. Benar, dengarkan baik-baik. Saat bayi Andini diselamatkan, tapi penyelamatan itu punya harga. Hidupnya tidak lagi murni. Garis keturunannya ditandai sebagai tumbal. Dan sekarang setelah Kartiman mati dengan dendam, arwahnya datang menagih janji itu. Ia ingin mengambil nyawa Andini sebagai cara paling kejam untuk melunasi hutang lama. Pak Kiman jatuh berlutut. Jadi, anakku memang ditakdirkan jadi tumbal? Kiai Hasan menepuk pundaknya. Takdir bisa berubah dengan doa dan ikhtiar. Itulah kenapa kita semua harus berjuang malam ini. Bukan hanya untuk Andini, tapi untuk keselamatan desa ini juga. Seorang warga tiba-tiba bersuara. Tapi Kiai, kenapa panjenengan tahu semua ini? Bukankah panjenengan tinggal di desa sebelah? Dari mana bisa tahu rahasia keluarga Pak Kiman dan masa lalu Kartiman? Semua orang terdiam, menunggu jawaban. Kiai Hasan menatap ke lantai sejenak sebelum kembali berbicara. Kartiman bukan orang asing bagiku. Dulu waktu ia masih muda ia pernah datang ke desaku. Ia berguru pada seorang kiai tua di sana. Mencoba mempelajari ilmu pengobatan. Aku masih muda waktu itu dan sering melihatnya. Tapi aku juga melihat sisi lain dirinya. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan selalu ingin lebih. Guru kami sering mengingatkannya, tapi ia tidak mau mendengar. Sampai akhirnya ia meninggalkan jalannya sendiri, memilih belajar pada guru-guru hitam. Kiai Hasan menghela napas berat. Aku pernah menemuinya lagi bertahun-tahun setelah itu. Aku menasihatinya, tapi ia malah menertawakan. Katanya ilmu hitam lebih cepat membuatnya dihormati. Sekarang aku tahu ia akan jatuh dalam jurang. Karena itulah aku selalu mengikuti kabar tentangnya, meski dari jauh. Dan kini semua ketakutanku terbukti. Warga mengangguk-angguk. Suasana semakin jelas, alurnya masuk akal. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Suara-suara mulai muncul lagi, kali ini lebih panas. Jadi gara-gara Pak Kiman kita semua kena masalah besar? Kalau dari dulu kau jujur, mungkin kita bisa cegah ini. Pak Kiman hanya menangis, sementara istrinya memeluk Andini erat-erat, seakan takut anak itu akan direbut kapan saja. Kukap, bentak Kiai Hasan. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Jangan saling menyalahkan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melindungi anak itu dan melawan kekuatan gelap yang datang. Kalau kita malah ribut, justru arwah itu semakin mudah masuk ke hati kita. Pelan-pelan suasana mereda, meski ketegangan tetap menggantung. Sejak siang hingga menjelang sore, warga bergotong royong mempersiapkan desa. Balai desa dijadikan pusat perlindungan. Jendela-jendela ditutup dengan papan kayu. Ayat-ayat suci ditulis di kertas lalu ditempelkan di setiap sudut rumah. Kiai Hasan memimpin doa bersama di masjid kecil desa. Semua warga hadir, bahkan anak-anak ikut duduk diam. Suasana khidmat yang jarang terlihat. Selesai doa, Kiai Hasan berdiri dan berkata, "Ingat baik-baik, malam ini jangan berpencar. Semua berkumpul di balai desa, jangan ada yang sendirian. Dan yang paling penting, jangan ada yang putus doa." Semua orang mengangguk dengan wajah tegang. Saat matahari tenggelam, langit berubah merah darah, angin bertiup kencang, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Kabut tebal turun, menutup jalanan desa. Warga bergegas masuk ke balai desa. Obor-obor dipasang di luar meski apinya goyah diterpa angin. Suasana di dalam mencekam. Anak-anak mulai merengek. Orang dewasa mencoba menenangkan meski mereka sendiri ketakutan. Pak RT berjalan mondar-mandir, wajahnya pucat. Kenapa rasanya waktu berjalan begitu lambat? Kiai Hasan duduk bersila di depan pintu, melantunkan doa pelan tapi terus-menerus. Suaranya menjadi penguat bagi semua orang di dalam ruangan. Namun ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara aneh mulai terdengar dari luar. Suara langkah kaki yang diseret. Bercampur bisikan samar-samar, "Pak, ada yang datang." Bisik seorang warga dengan wajah pucat pasi. Semua orang menahan napas. Jantung mereka berdegup kencang. Dan saat itu terdengar suara tawa serak yang membuat semua bulu kuduk berdiri. "Hahaha, malam ini waktunya. Hutang lama harus dibayar."
Suara itu jelas suara Mbah Karta. Balai Desa Hening. Hanya suara nafas tersengal warga yang terdengar. Anak-anak memeluk erat orang tua mereka. Beberapa menangis terisak. Pak Suroso menunduk, wajahnya pucat pasi. Sementara istrinya menggenggam Andini erat-erat seolah takut gadis kecil itu direbut kapan saja. Kiai Hasan berdiri, wajahnya serius. Itu suaranya, arwah Mbah Karta. Ia datang bukan hanya untuk menagih janji, tapi juga karena dendam. Kalian tahu, kalian sendiri yang membunuhnya dengan cara yang kejam. Beberapa warga menunduk, ingatan tentang malam pengeroyokan itu muncul kembali. Darah di lantai rumah Mbah Karta, teriakan amarah, tubuh renta yang tak berdaya dipukul bertubi-tubi. Rasa bersalah menyusup ke dada mereka, bercampur dengan ketakutan. Tapi, dia yang salah duluan, teriak seorang warga, suaranya bergetar. Dia meresahkan desa. Kiai Hasan menatapnya tajam. Mungkin benar, tapi kalian menghukumnya dengan tangan kalian sendiri. Tanpa doa, tanpa ampun. Sekarang, ia menuntut balas. Dan bukan hanya pada keluarga Pak Kiman, tapi pada seluruh desa. Dari luar terdengar suara berdesis seperti ribuan ular merayap. Bau anyir semakin pekat, menusuk hidung hingga membuat mual. Jendela-jendela yang sudah dipaku rapat bergetar, seakan ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Tiba-tiba seorang anak berteriak, "Ibu, lihat atapnya." Semua menoleh. Dari celah genteng muncul cairan hitam kental yang menetes ke lantai. Begitu jatuh, cairan itu menggeliat, berubah menjadi belatung putih yang hidup. Bergerak cepat menyebar ke segala arah. Astagfirullah, seorang ibu menjerit, menarik anaknya ke pangkuan. Belatung itu makin banyak. Mereka jatuh dari atap, keluar dari celah dinding, bahkan muncul dari bawah papan lantai. Jumlahnya ratusan lalu ribuan. Lantai balai desa seolah hidup dipenuhi gerakan menjijikan. Suara kriuk-kriuk belatung yang saling bertubrukan terdengar memekakan telinga. Beberapa warga berdiri, mengibaskan sarung atau kain untuk mengusir. Tapi percuma, belatung itu terus datang tak terbendung. "Bakar obor, cepat!" teriak Pak RT dengan panik. Beberapa pemuda menyalakan obor, mencoba menahan belatung dengan api. Sesaat belatung itu mundur, tapi hanya sebentar. Dari luar suara tawa serak kembali menggema. "Hahaha, api kalian tak ada artinya. Desa ini akan busuk bersama bangkai kalian." Warga semakin panik. Beberapa anak jatuh pingsan. Orang-orang dewasa terisak ketakutan. Suasana mencekam, seperti neraka yang baru saja dibuka. Kiai Hasan tetap duduk bersila di depan pintu, melantunkan doa dengan suara tegas. "Jangan gentar. Semua baca doa, jangan berhenti." Suara bacaan doa mulai terdengar dari warga. Meski terbata-bata karena gemetar, namun semakin keras doa dilantunkan, semakin keras pula suara Mbah Karta menggema. "Kalian pikir doa bisa menghapus darahku? Hahaha. Aku tak hanya menuntut janji, aku menuntut nyawa kalian semua. Kalian bunuh aku, kalian kubur aku seperti bangkai tanpa doa. Sekarang kalian akan merasakan busuknya tanah kubur." Belatung yang tadinya hanya di lantai, kini mulai merayap ke tubuh warga. Ada yang menjerit ketika belatung-belatung itu masuk ke celah baju, menggigit kulit, bahkan merayap masuk ke telinga dan hidung. "Ya Allah, tolong kami." Ishak, seorang ibu, menepuk-nepuk tubuh anaknya yang dikerubungi belatung. Di tengah kekacauan itu, suara Mbah Karta tiba-tiba berubah fokus. "Kiman, kau pikir aku lupa? Hutang darahmu belum lunas. Malam ini, darah anakmu yang akan jadi tebusan." Andini langsung memeluk erat ibunya, tubuhnya gemetar hebat. Pak Suroso jatuh terduduk, wajahnya penuh air mata. "Ampun, Mbah Karta. Jangan anakku. Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku saja." Tawa serak kembali terdengar. "Nyawamu tak cukup, Kiman. Janjimu dulu jelas keturunanmu. Dan Andini, dialah yang harus membayar." Belatung yang memenuhi lantai seolah mendapat perintah. Mereka mulai merayap ke arah Andini, membentuk jalur panjang seperti sungai putih yang menjijikkan. "Tidak," jerit ibunya, mencoba menendang belatung-belatung itu. Tapi jumlahnya terlalu banyak, terus berdatangan dari segala arah. Kiai Hasan berdiri, mengangkat tongkat kayu yang sejak tadi ia genggam. Dengan suara lantang ia membaca ayat-ayat suci. Tongkat itu dipukulkan ke lantai, dan cahaya terang seketika memancar, membuat belatung terhempas ke segala arah. Suasana hening sesaat. Warga menatap Kiai Hasan dengan harapan. Namun tak lama suara Mbah Karta kembali terdengar. Kali ini lebih marah. "Berani kau melawan aku, Hasan?
Kau pikir ilmu sucimu bisa menghalangiku? Aku adalah darah, aku adalah dendam, aku adalah busuk yang kalian tanam sendiri. Dari luar balai desa terdengar gemuruh. Tanah seolah bergetar, bau anyir makin menyengat, bercampur dengan aroma bangkai yang busuk. Lalu, dari celah pintu tampak sosok hitam kurus dengan mata merah menyala. Tubuhnya berbalut kain putih compang-camping penuh belatung yang menggeliat. Arwah Mbah Karta muncul di hadapan mereka. Warga menjerit histeris. Beberapa berusaha kabur, tapi pintu-pintu terkunci rapat. Sosok itu melangkah masuk, kakinya menyeret. Setiap jejak meninggalkan cairan hitam dan belatung yang berjatuhan. Lihat aku sekarang, inilah akibat tangan kalian sendiri. Suaranya bergema seolah keluar dari dalam perut bumi. Pak RT jatuh bersujud, suaranya parau. Mbah, ampunilah kami. Kami hanya ingin melindungi desa. Lendangi, dengan darahku, teriak arwah itu. Tidak ada ampun untuk kalian. Semua akan kubuat busuk seperti tubuhku. Sosok itu mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba belatung di lantai membentuk pusaran, berputar-putar lalu melompat ke tubuh warga terdekat. Jeritan memenuhi ruangan. Kiai Hasan melangkah maju berdiri di hadapan arwah itu. Karta, kau pernah jadi manusia. Kau pernah menolong orang dengan ilmumu. Jangan biarkan dirimu sepenuhnya jadi budak dendam. Arwah itu tertawa panjang. Manusia, aku sudah mati sebagai manusia. Sekarang aku hanya dendam yang hidup. Dan dendamku haus darah. Matanya menatap lurus ke arah Andini, yang semakin ketakutan di pelukan ibunya. Warga berdoa keras-keras, beberapa berteriak histeris. Api obor bergoyang hebat seolah akan padam. Arwah Mbah Karta melangkah semakin dekat ke Andini. Pak Kiman berusaha berdiri menghalangi dengan tubuhnya. Ambil aku! Jangan anakku! Tawa serak kembali terdengar. Kau akan kubiarkan hidup, Kiman. Untuk melihat anakmu diambil tepat di depan matamu. Itulah balas dendam yang sesungguhnya. Dan ketika arwah itu mengangkat tangannya, ribuan belatung seolah siap menerjang Andini. Warga berteriak histeris, sebagian berlari ke sudut balai desa. Sebagian lain menutupi wajah dengan sarung. Seakan itu bisa melindungi mereka dari horor yang terjadi di depan mata. Pak Kiman merentangkan tangan, melindungi anak dan istrinya dengan tubuhnya sendiri. Suaranya parau penuh putus asa. Ambil aku, Karta. Ambil nyawaku. Jangan anakku. Namun arwah Mbah Karta hanya tertawa. Tawa seraknya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Hahaha. Nyawamu tidak sebanding, Kiman. Aku ingin kau hidup. Hidup untuk melihat anakmu meregang nyawa di hadapanmu. Itu balasan paling manis untuk pengkhianat sepertimu. Belatung-belatung itu bergerak makin cepat. Merayap di lantai, di dinding, bahkan jatuh dari langit-langit. Suara kriuk-kriuk mereka terdengar begitu jelas. Menutup hampir semua suara doa yang berusaha dilantunkan warga. Kiai Hasan maju. Berdiri di antara Andini dan arwah Mbah Karta. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tongkat kayu yang sejak tadi ia genggam erat. Bismillahirrahmanirrahim. Tongkat itu dipukulkan ke lantai. Seketika cahaya terang memancar, menghantam gelombang belatung yang hendak menyerbu Andini. Suara letupan aneh terdengar seperti air mendidih. Ketika tubuh-tubuh kecil itu meleleh terkena cahaya. Warga bersorak kecil seakan mendapatkan harapan. Namun arwah Mbah Karta menggeram marah. Matanya yang merah menyala semakin terang, wajahnya yang penuh belatung semakin mengerikan. Hasan, kau berani melawan aku? Kau pikir doa-doa kalian bisa menghapus dendam yang membara di darahku? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku dendam yang hidup. Tangannya diangkat, dan tiba-tiba papan lantai balai desa bergetar keras. Dari celah-celah papan, belatung baru keluar lebih banyak lagi, lebih besar, lebih ganas. Jeritan kembali memenuhi ruangan. Beberapa warga sudah tak sanggup lagi. Mereka berlari ke arah pintu, mencoba memaksa membukanya. Namun pintu itu seakan terkunci rapat dari luar. Dicoba ditendang, didorong beramai-ramai, tetap tak bergeming. Bukalah. Tolong, kenakan mata begini. Teriak salah seorang warga, memukul-mukul daun pintu hingga berdarah tangannya. Pak RT berusaha menahan mereka. Jangan. Kalau kita keluar, kita malah akan tercerai-berai. Tetap di sini, ikuti doa Kiai Hasan. Namun ketakutan sudah melampaui logika. Satu persatu warga kehilangan kesabaran. Hanya ingin keluar dari neraka yang kini menjelma di balai desa. Melihat kepanikan itu, arwah Mbah Karta semakin puas. Ia tertawa panjang, suaranya bergema hingga membuat genteng bergetar. Hahaha, beginilah wajah kalian yang sebenarnya. Pengecut, kalian berani mengeroyokku saat aku hidup. Tapi sekarang kalian menggigil seperti tikus. Rasakan balasanku.
Kiai Hasan kembali melantunkan doa keras-keras. Suaranya lantang meski tubuhnya bergetar menahan serangan gaib yang semakin kuat. Semua ikut, jangan diam. Doa kalian adalah perisai terakhir kita. Perlahan, beberapa warga kembali duduk, memaksa diri membaca doa meski suara mereka tercekat ketakutan. Cahaya tipis mulai melingkupi ruangan, menahan belatung untuk masuk lebih dekat. Namun arwah Mbah Karta mendesis marah. Kalau begitu, aku akan ambil gadis itu dengan tanganku sendiri. Sosok hitam itu melangkah maju, menyeret kakinya yang berlumuran cairan busuk. Setiap langkah meninggalkan jejak hitam di lantai. Belatung mengikuti jejaknya, seperti tentara yang setia. Ia mendekati Andini. Pak Kiman langsung berlutut di hadapannya. Ampunilah aku. Aku yang salah, bukan anakku. Aku yang membuat janji itu. Aku yang khilaf. Jangan ambil Andini. Arwah itu menunduk menatap Pak Kiman dari dekat. Wajahnya hancur penuh belatung yang keluar masuk dari lubang-lubang bekas matanya. Kau sudah terlambat meminta ampun. Hutang darahmu tak bisa ditebus dengan air mata. Dan yang lebih penting, aku tak akan pernah melupakan bagaimana kalian, warga busuk, mengeroyok tubuhku yang rentah. Aku ingin kalian semua merasakan rasa sakit itu. Pelan-pelan, belum sempat ada yang bereaksi. Seorang pemuda di pojok balai desa tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang, wajahnya memerah, lalu dari mulut dan telinganya keluar belatung dalam jumlah banyak. Pemuda itu jatuh terguling, tubuhnya seperti diremukan dari dalam. Ceritanya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tak lama kemudian ia terdiam, mati dengan tubuh yang masih dikerubungi belatung. Suasana semakin kacau. Beberapa ibu menutup mata anak-anaknya, tapi suara jeritan itu terus terngiang di telinga. Arwah Mbah Karta tertawa puas. Baru satu, malam ini masih panjang. Kalian semua akan merasakannya satu persatu. Kiai Hasan meski wajahnya pucat tetap berdiri tegak. Ia memukul tongkatnya ke lantai, kali ini lebih keras, dengarkan aku. Kalian tidak boleh kalah. Dendam tidak bisa dikalahkan dengan ketakutan, hanya dengan doa dan iman. Teruslah berdoa, jangan berhenti. Suara doa kembali terdengar. Kali ini lebih serempak meski tetap penuh rasa takut. Cahaya dari tongkat Kiai Hasan makin terang, membuat arwah Mbah Karta sedikit mundur. Arwah itu meraung marah. Suara raungannya seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Genteng balai desa pecah, angin kencang menerobos masuk, membawa bau busuk yang lebih menyengat. Andini yang sejak tadi menangis ketakutan tiba-tiba berhenti. Ia menatap arwah Mbah Karta dengan mata besar yang berkaca-kaca lalu berbisik pelan. Aku tidak takut. Suaranya memang pelan tapi terdengar oleh semua orang. Seolah ada kekuatan aneh yang membuat kata-kata itu menggema di ruangan. Arwah Mbah Karta terdiam sejenak, lalu tertawa semakin keras. Ha ha ha. Anak kecil ini berani menantangku, bagus. Semakin manis rasanya kalau aku ambil jiwamu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ribuan belatung berputar membentuk pusaran besar di udara, siap menerjang Andini. Warga menjerit panik. Kiai Hasan melompat maju, mengangkat tongkatnya sekali lagi. Saat cahaya dan pusaran belatung itu saling beradu, suara ledakan gaib terdengar begitu keras, mengguncang seluruh balai desa. Genteng berjatuhan, dinding bergetar, dan semua orang terhempas ke tanah. Suasana menjadi gelap gulita. Hanya suara belatung yang masih terdengar, bercampur dengan tangisan anak-anak dan doa yang masih dipaksakan keluar dari bibir warga. Dan di tengah kegelapan itu, suara arwah Mbah Karta bergema lagi. Malam ini baru permulaan, besok darah kalian akan semakin deras mengalir. Aku tidak akan berhenti sampai desa ini busuk bersama bangkai kalian. Suara itu menggema begitu kuat, seakan berasal dari dalam tanah dan langit sekaligus. Warga tergeletak di lantai balai desa, sebagian masih berusaha bangkit meski tubuh mereka lemas. Tangisan anak-anak terdengar di setiap sudut, bercampur dengan isak orang dewasa yang kehilangan kendali. Malam itu akhirnya berlalu. Suara azan subuh berkumandang lirih dari masjid kecil di tengah desa Sukamukti. Orang-orang yang semalaman terkunci di dalam balai desa mulai keluar dengan wajah pucat pasi, mata merah karena tidak tidur, tubuh lelah setelah ketegangan panjang melawan teror Mbah Karta. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa, tapi suasana desa sudah terasa ganjil. Angin berhembus pelan membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bau bangkai, tapi tidak ada satupun yang bisa menemukan sumbernya. Kenapa baunya makin kuat? Bisik seorang ibu sambil menutup hidung dengan kain. Pak RT yang berdiri di dekatnya hanya menggeleng.
Tadi malam kita sudah lawan habis-habisan, tapi sepertinya arwah itu tidak pergi. Dia masih di sini. Beberapa warga berjalan ke sawah berharap bisa melupakan kejadian semalam. Namun begitu sampai mereka menjerit, sawah yang biasanya hijau, kini menghitam seperti terbakar, tanaman padi layu, air irigasi berubah pekat seperti lumpur busuk. Ya Allah, panen kita habis, teriak salah satu petani sambil jatuh terduduk. Seakan itu belum cukup, kabar buruk lain datang dari sumur-sumur warga. Air yang biasanya jernih, kini dipenuhi belatung hidup yang menggeliat di permukaan. Tidak ada yang bisa lagi minum atau memasak. Ini ulahnya, ini kutukannya, teriak seorang bapak sambil membanting ember. Sejak pertama kali dipanggil oleh warga Sukamukti, Kiai Hasan memang sudah berniat tinggal sementara di desa itu. Ia tahu, perlawanan terhadap arwah gentayangan tidak bisa selesai dalam satu malam. Karena itulah ia bermalam di rumah Pak RT, dan sejak malam pengeroyokan Mbah Karta berakhir tragis, ia belum pernah meninggalkan desa. Pagi itu ia duduk di serambi balai desa, wajahnya letih, sorban di pundaknya kusut, namun matanya masih tajam. Semalam kita hanya menahan bukan mengusir, katanya pelan. Arwahnya tidak pergi, ia masih terikat pada tanah ini, terutama pada jasadnya yang dikubur tanpa doa, tanpa permohonan ampun. Warga terdiam, mendengarkan dengan wajah cemas. Kenapa kemarin gagal, Kiai? Tanya Pak RT dengan suara serak. Karena kita hanya melawan gejalanya, bukan sumbernya, jawab Kiai Hasan. Sumbernya ada di makam itu. Selama jasadnya tidak diperlakukan dengan layak, dendamnya akan tetap hidup. Dan jangan lupa, ia juga menuntut janji lama. Maka amarahnya berlipat ganda. Teriakan tiba-tiba terdengar dari ujung desa. Seorang pemuda berlari ke balai desa dengan wajah pucat. Pak RT, Kiai, cepat. Ada yang mati di rumah Pak Min. Semua orang bergegas. Saat sampai di rumah Pak Min, mereka mendapati pemandangan mengerikan. Pak Min tergeletak di ranjang, tubuhnya dipenuhi belatung yang keluar dari mulut, telinga, dan hidungnya. Padahal semalam ia masih sehat. Bahkan ikut berdoa bersama di balai desa. Istrinya menangis histeris, sementara warga lain menutup mulut, hampir muntah melihat jasad yang begitu mengenaskan. Dia tadi malam sempat bilang perutnya panas, terus batuk-batuk. Tahu-tahu subuh tadi sudah begini, kata istrinya terbata-bata. Wajah Pak RT berubah pucat. Ini pasti balasannya. Mbak Karta tidak main-main. Sore harinya ketika warga berkumpul lagi di balai desa, angin kembali bertiup kencang. Dari arah kebun bambu, tempat Mbah Karta dikuburkan, terdengar suara lirih. Awalnya samar lalu makin jelas. Hahaha. Satu sudah aku ambil, dan kalian semua akan menyusul. Desa ini akan membusuk bersama bangkaiku. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Anak-anak menangis, orang dewasa saling merapat. Wajah mereka penuh ketakutan. Pak RT berteriak, "Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kalau begini terus habis semua warga." Kiai Hasan menatap lurus ke arah kebun bambu. Kita harus berhadapan langsung dengan sumbernya. Tidak ada jalan lain. Kita harus gali kuburannya, keluarkan jasadnya, lalu kuburkan kembali dengan cara yang benar. Dengan doa, dengan permohonan ampun, agar arwahnya tenang. Warga saling pandang. Ada yang berani mengangguk, ada juga yang wajahnya langsung pucat pasi. Kalau kita buka kuburannya, bukannya itu malah bisa makin parah, Kiai? Tanya seorang warga. Kalau kita diam justru desa ini akan binasa, jawab Kiai Hasan mantap. Menjelang malam, warga dengan berat hati memutuskan mengikuti saran Kiai Hasan. Beberapa orang menyiapkan cangkul, obor, dan kain kafan baru. Ada pula yang menyiapkan air yasinan untuk memandikan jasad, seandainya itu masih bisa dilakukan. Namun suasana penuh ketegangan. Setiap langkah ke arah kebun bambu terasa seperti berjalan ke jurang maut. Ya Allah, lindungi kami, bisik seorang ibu yang ikut mengantar dari jauh. Di depan rombongan, Kiai Hasan berjalan dengan tenang. Meski keringat dingin membasahi pelipisnya, ia tahu, malam ini bisa menjadi penentu. Apakah arwah Mbah Karta akan tenang, atau justru semakin menggila? Begitu sampai di kebun bambu, angin berhenti berhembus. Hening. Hanya suara jangkrik dan dedaunan bambu yang beradu pelan. Mulai gali, kata Kiai Hasan. Dua orang pemuda maju dengan cangkul. Tanah digali sedikit demi sedikit, tapi baru setengah meter. Tanah tiba-tiba berguncang. Dari dalam, terdengar suara tawa panjang serak mengerikan. Hahaha. Berani sekali kalian membuka rumahku.
Tanah bergoyang makin keras lalu pecah. Dari dalam kubur, cairan hitam menyembur, menyebarkan bau busuk menusuk. Belatung-belatung beterbangan, menempel ke tubuh warga yang berteriak-teriak panik. Seolah-olah kuburan itu bukan tempat mayat, melainkan sarang kutukan. Kiai Hasan segera mengangkat tangannya, membaca doa keras-keras. Allahu Akbar. Jangan lari, bertahanlah. Ini saatnya kita akhiri semua ini. Namun dari lubang itu perlahan muncul bayangan hitam menyerupai tubuh Mbah Karta. Matanya merah menyala, wajahnya penuh luka bekas pengeroyokan. Tidak ada doa yang bisa menenangkanku. Kalian bunuh aku, kalian kubur aku seperti binatang. Kini aku bangkit untuk menyeret kalian semua ke liang busuk bersamaku. Warga menjerit, sebagian jatuh bersujud, sebagian lagi berpegangan erat agar tidak pingsan. Dan malam itu di kebun bambu yang angker, pertempuran melawan arwah Mbah Karta benar-benar dimulai. Warga berteriak panik. Beberapa lari terbirit-birit, tapi langsung terjatuh karena tanah di sekitar kebun bambu mendadak lembek seperti lumpur. Dari dalam tanah, belatung hidup merayap keluar menggeliat hingga menutupi kaki mereka. Ya Allah, tolong, teriak seorang pemuda, berusaha menyingkirkan belatung yang menempel di tubuhnya. Kiai Hasan berdiri paling depan. Sorban putihnya berkibar ditiup angin malam yang tiba-tiba kencang. Dengan suara lantang ia melantunkan doa, memanggil nama Allah. Mencoba menahan kekuatan kegelapan yang memancar dari tubuh Mbah Karta. Namun setiap kali doa keluar, suara tawa Mbah Karta menggema, bercampur dengan jeritan warga yang ketakutan. Doa kalian hanya seperti bisikan nyamuk bagiku. Dendamku lebih kuat dari semua ayat yang kalian baca. Bayangan hitam itu makin besar, kini menjulang hingga setinggi pohon bambu. Dari tubuhnya menetes cairan hitam yang berubah menjadi ulat dan belatung begitu menyentuh tanah. Pak RT berusaha menguatkan diri, berteriak, "Warga, jangan menyerah. Kita sudah sampai di sini, jangan biarkan dia menang." Tapi suaranya tenggelam oleh jeritan orang-orang yang mulai panik. Lalu suara itu menurun menjadi lebih jelas seakan Mbah Karta berdiri di tengah-tengah mereka. Kalian ingat, malam itu kalian datang ke rumahku seperti sekawanan binatang. Kayu, parang, batu semua menghantam tubuhku. Aku tertawa, tapi kalian terus memukulku hingga aku tak bisa bernapas. Kalian seret aku, kalian kubur aku tanpa doa. Seperti bangkai anjing, suara itu berubah jadi teriakan penuh amarah. Kalian pikir aku akan diam di alam sana? Tidak. Aku akan membuat setiap rumah di desa ini jadi kuburanku. Aku akan membuat setiap anak menangis darah. Dan kau, Kiman, janji darahmu belum lunas. Aku akan ambil anakmu, lalu aku akan ambil kalian semua. Andini yang ikut bersama ibunya langsung menangis keras, tubuhnya bergetar. Ibunya memeluk erat sementara Pak Suroso jatuh tersungkur, menangis penuh penyesalan. Aku memang bodoh. Ampuni aku ya Allah. Jangan ambil anakku. Jangan ambil dia. Kiai Hasan menatap tajam ke arah Mbah Karta. Arwahmu tidak akan pernah tenang kalau kau hanya menuntut balas. Kau bukan lagi manusia, Karta. Kau sudah jadi budak dendam dan ilmu hitam yang kau pelihara sendiri. Namun Mbah Karta justru tertawa panjang. Aku tidak butuh tenang, aku butuh balas dendam. Dan itu akan terus kubawa sampai desa ini habis. Kiai Hasan menutup mata sebentar, lalu berkata keras-keras kepada warga. Semua ikut saya, kita harus melawan dengan satu suara. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Bacalah doa, sebut nama Allah, jangan berhenti. Warga yang tadinya gemetar mulai berusaha ikut. Suara doa lirih berubah menjadi seruan ramai. Meski masih bercampur tangis dan ketakutan. Marah mendengar suara doa yang makin keras. Mbah Karta mengangkat tangannya. Dari tanah ribuan belatung meloncat seperti hujan deras, menutupi tubuh warga. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Namun Kiai Hasan segera mengambil botol kecil berisi air yang sudah ia bacakan doa sejak siang tadi. Ia menyiramkan air itu ke arah belatung yang menutupi warga. Ajaib, belatung-belatung itu langsung meleleh seperti terkena api panas. Cepat! Yang lain juga lakukan hal yang sama, teriaknya. Warga yang membawa air yasinan ikut menyiram ke arah belatung, dan sebagian dari kutukan itu mulai melemah. Mbah Karta meraung keras, tubuh bayangannya berguncang. Ah tidak, kalian tidak bisa menghapusku. Aku masih ada di jasadku. Kalian tidak akan bisa memusnahkan dendamku. Saat itulah tanah kuburan Mbah Karta kembali pecah. Warga terkejut melihat jasad Mbah Karta yang sudah busuk setengah hancur, namun masih utuh matanya. Terbuka melotot, dari mulutnya mengalir belatung hidup. Selama jasad ini belum tenang, aku tidak akan pergi, suaranya menggema.
keluar langsung dari mayat itu. Kiai Hasan menatap warga. Inilah saatnya. Kita harus kuburkan dia kembali dengan cara yang benar. Baca doa, jangan berhenti. Beberapa pemuda memberanikan diri turun ke lubang, menutup hidung dengan kain karena bau busuk yang luar biasa. Mereka mengangkat jasad Mbah Karta dengan kain kafan baru, sementara warga di atas membacakan doa keras-keras. Namun saat jasad itu disentuh, tiba-tiba belatung menyembur deras dari tubuhnya, menyerang orang-orang di sekitarnya. Jeritan terdengar lagi, "Bertahan, jangan berhenti doa," teriak Kiai Hasan sambil terus mengumandangkan ayat-ayat suci. Suasana menjadi kacau. Bayangan Mbah Karta semakin mengamuk, tubuhnya membesar, menjerit dengan suara yang mengguncang telinga. "Aku tidak akan tenang. Aku akan menagih dendamku. Kalian semua harus mati bersama aku." Namun semakin keras ia menjerit, semakin keras pula warga melantunkan doa. Suara tangisan berubah menjadi suara keyakinan. Pak Kiman dengan air mata yang terus jatuh mendekat ke arah jasad Mbah Karta. Ia menunduk, menempelkan dahi ke tanah. "Karta, kalau kau memang menagih hutang darahku, ambil aku. Jangan anakku. Aku yang salah. Aku yang berdosa. Jangan ganggu Andini." Tiba-tiba bayangan hitam Mbah Karta bergetar. Matanya menatap tajam pada Pak Kiman. Kau pikir aku akan puas hanya denganmu? Tidak. Aku ingin kalian semua merasakan." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kiai Hasan menyiramkan seluruh air doa yang tersisa ke jasad Mbah Karta. Seketika tubuh itu bergetar hebat. Suara jeritan panjang menggema. Lalu api hitam menyala dari tubuh busuk itu. Bayangan besar Mbah Karta melolong. Tubuhnya retak seperti kaca, lalu hancur berkeping-keping menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara, sebelum akhirnya hilang ditelan angin malam. Hening. Angin berhenti berhembus. Bau busuk yang sejak semalam menyelimuti desa perlahan hilang. Belatung yang tadi memenuhi tanah lenyap begitu saja. Warga jatuh berlutut, sebagian menangis, sebagian berpelukan, tak percaya mereka masih hidup. Pak Kiman memeluk Andini erat-erat, air matanya mengalir deras. "Terima kasih ya Allah." Detrem. Maseng. Kiai Hasan duduk lemah di tanah, wajahnya pucat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Namun matanya tetap teduh. Arwahnya sudah pergi. Kuburannya sudah dibereskan dengan doa. Semoga ia diterima dengan cara yang Allah kehendaki, dan semoga kita semua belajar dari kejadian ini. Sejak malam itu desa Sukamukti kembali tenang. Sawah yang sempat menghitam perlahan pulih, sumur-sumur kembali jernih. Warga hidup lebih rukun, tak ada lagi yang berani berurusan dengan ilmu hitam. Pak Kiman tetap membawa rasa bersalah seumur hidupnya, tapi ia gunakan penyesalan itu untuk menjadi lebih taat dan menjaga keluarganya dengan penuh kasih. Andini tumbuh sehat, tanpa gangguan lagi. Namun setiap kali melewati kebun bambu ia selalu menunduk, seakan bisa merasakan sisa hawa dingin dari arwah yang pernah menghantui desanya. Dan warga desa tahu satu hal, Mbah Karta mungkin sudah tiada, tapi kisah dendamnya akan selalu hidup dalam ingatan mereka, sebagai peringatan bahwa ilmu hitam dan dendam hanya membawa kehancuran. Tamat. Kisah pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.